Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Shoroh, kitab yang kedua. Setelah kita belajar kunci ilmu Shoroh, sekarang ini adalah pembahasan terakhir dari fi'il di bab ini, yaitu kata beliau rahimallahu taala ittisalul fi'li binuni taukidi, bersambungnya fi'il dengan nun taukid. Ini juga pembahasan penting sekali ini kalau dari sisi shoroh. Kalau di nahwu dia cuma bahas ringkas, karena cuma dikatakan kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid maka mabni di atas fathah. Dia tidak menceritakan lagi ada perubahan. Dan kalau shoroh, dia ceritakan apa yang terjadi ketika bersama dengan nun taukid. Semuanya. Kata beliau, nun taukid kisman. Ini sudah ma'ruf ya di tengah kita yang sudah lama belajar. Nun taukid ada dua. Khafifah wa hiya sakinatu. Ada nun taukid yang ringan, ini yang sukun. Dia yang sukun. Wa tsaqila wa hiyal musyaddada. Ada nun taukid berat, inilah nun taukid yang bertasydid. Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik, lil fi'li taukidun binunaini huma kanu naidhabanna waqsidan huma. Untuk fi'il itu bisa dikuatkan dengan dua nun. Keduanya adalah seperti dua nunnya idhabanna waqsidan. Anda paham ini? Idhabanna untuk apa? Sakila, iksidan, khafifah. Jelas ya? Bisa. Faedatuhuma. Apa faedahnya nun taukid? Kata beliau, yuksibanil fi'ila taukida. Keduanya memberikan fi'il makna sebagai penguat. Wastiqbalan, dan memberikan fi'il makna istiqbalan. Jadi tadi kan kalau fi'il mudhari kan maknanya bisa hal, bisa istiqbal, sedang atau akan. Tapi kalau ada nun taukid itu akan jadinya. Anda paham ini? Ini faedah Masya Allah. Iya. Wa qad ijtama'ata fi qoulihi ta'ala. Yang mana keduanya telah terkumpul di dalam firman Allah Ta'ala. La yusjananna wa la yakunan minas sogirin. Lihat itu tanwin. Tanwin itu bukan tanwin itu karena fi'il tidak boleh ditanwin. Itu sebenarnya nun taukid khafifah. Nun sukun. Tapi ditulis dengan tanwin karena nun sukun itu adalah bisa ditulis dengan tanwin. Iya. Wal al fi'lu ma'at taukidi binuni ala aksam. Fi'il bersama taukid dengan nun itu terbagi-bagi. Namanya kan nama ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Kalau kita pandang fi'il dengan nun taukid maka terbagi. Pertama, ma la yu'akkadu biha, apa yang tidak bisa dan tidak akan pernah dikuatkan dengannya. Wa huwal madhi, ini adalah fi'il madhi. Itu fi'il madhi tidak pernah masuk padanya nun taukid. Kalau antum mau menguatkan fi'il madhi pakai apa? Kode. Iya kan sudah ada kode dia. Iya kan? Kode masuk pada fi'il madhi maknanya taukid. Yang kedua, ma yajuzu taukidu mutlaqo. Ada yang boleh dikuatkan secara mutlak. Maksudnya tanpa syarat. Boleh dikuatkan kapanpun, dimanapun, tanpa syarat. Wahul amru. Dan ini adalah fil amr. Fil amr itu kapanpun silakan antum kuatkan. Paham ini? Silakan antum kuatkan. Kemudian, dan ini yang paling pentingnya, ma lahu ahwalun ma'ataukidi biha. Ada yang memiliki beberapa keadaan
bersama taukid dengan nun taukid. Wahual mudhari, yaitu dia fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari ini kadang wajib dikuatkan, kadang hampir wajib dikuatkan, kadang sering dikuatkan, kadang sedikit dikuatkan, kadang paling sedikit dikuatkan, kadang tidak boleh dikuatkan. Ini keadaan fi'il mudhari banyak sekali. Ada saatnya fi'il mudhari itu wajib dikuatkan. Ada saatnya hampir wajib dikuatkan. Ada saatnya lebih sering dikuatkan. Ada saatnya sedikit dikuatkan. Ada saatnya lebih sedikit dikuatkan. Ada saatnya tidak boleh antum kuatkan. Ini semua harus antum pelajari. Sebelum antum sambungkan. Kan nanti ada pembahasan kedua. Pembahasan kedua adalah bagaimana hukum akhirnya kalau disambungkan dengan nun taukid. Pembahasan awal ini apa saja dari fi'il yang boleh dikuatkan dan kapan dikuatkan. Tadi sudah madi, sudah amr, sudah tanpa syarat. Sekarang mudhari. Pertama, yajibu taukiduhu. Pertama, fi'il mudhari itu wajib dikuatkan. Masya Allah. Wajib. Pokoknya kalau antum ucapkan ini harus ada nun taukidnya. Kapan? In kana musbatan. Kalau dia musbat. Musbat artinya ghair manfi. Tidak ada penafiannya. Tidak ada apanya? Penafiannya. Terus syarat yang kedua, waqi'an fi jawabil qasam. Terletak dalam jawaban sumpah. Berarti ada sumpah sebelumnya. Apakah ada lafadznya atau dihilangkan. Paham syarat kedua itu? Jadi harus, syarat pertama harus apa? Musbatan. Syarat kedua, terletak sebagai jawaban sumpah. Muttasilan bilamil jawab. Yang bersambung dengan lam jawaban sumpah. Misalnya antum katakan begini. Wallahi layaktubanna. Lam itu namanya lam jawaban sumpah. Iya. Bilam ya, lam. Bukan la. Lam. Kalau lam berarti apa? Lam saja. Lam ini. Bukan la. Tapi lam. Wahuwa dalun al-istiqbal. Ini syarat keempat. Syarat pertama harus musbat. Syarat kedua terletak setelah jawaban sumpah. Syarat ketiga bersambung dengan lam jawaban sumpah. Syarat keempat, wahuwa dalun ala istiqbal. Dia menunjukkan atas istiqbal maknanya. Lihat yang terpenuhi syarat. Wa minhu qauluhu ta'ala. Di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Wa tallahi la'akidanna asnamakum. Antum perhatikan, la'akidanna. Ini wajib dikuatkan, tidak boleh tidak. Kenapa? Pertama, apakah dia musbatan? Musbat. Apakah dia terletak sebagai jawaban sumpah? Iya, karena tallahi ini adalah apa? Sumpah. Apakah dia fiilnya bersambung dengan lam jawaban sumpah? Iya, la'akidanna. Iya kan? Terus, apakah dia menunjukkan atas istiqbal? Iya, kan dia bilang demi Allah saya akan menghancurkan berhala-berhala kalian. Akan. Anda memahami ini? Jelas ini? Selesai. Kalau begini modelnya wajib dikuatkan. Salah kalau antum bilang gini, wallahi la ajlisu fil bait. Antum bilang begitu. Wallahi ajlisu fil bait. Salah. Karena di sini keadaannya apa? Antum pertama harus ada lam jawaban sumpah. Wallahi la ajlis. Itu dulu yang pertama. Yang kedua harus ada nun taukid. Wajib. Tidak boleh tidak. Antum harus katakan wallahi la ajlisanna fil bait. Paham ini? Kan ini hukumnya apa ini? Wajib dikuatkan. Bagaimana kalau tidak terpenuhi syarat ini? Nanti kita akan masuk di bagian nanti. Anda paham ini? Iya. Akan masuk. Yang kedua, qaribun minal wujub. Dekatnya wajib. Kita bilang ya hampir wajib. Anda paham ini?
Hampir apa? Wajib. Kapan? In kana waqi'an ba'da imma asyartiyah. Kalau dia terletak setelah imma. Dia tidak wajib, tapi apa? Hampir wajib. Ingat posisinya kalau terletak setelah imma asyartiyah. Wa minhu qauluhu ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, fa imma tasqafannahum fil harb. Lihat, tasqafannahum. Di sini tidak ada lam jawab sumpah, tidak ada juga sumpah, tapi di sini apa? Hampir wajib dikuatkan. Kenapa? Karena ada sebab imma syartiyah. Yang ketiga, yaksuru taukiduhu. Kebanyakan dikuatkan. Kalau tadi hampir wajib, artinya hampir tidak datang begitu. Paham kan? Kalau ini kebanyakan dikuatkan. Kapan? Ada tempat-tempatnya ini harus antum ingat. In kana ba'da ihda adawati tolab. Kalau dia terletak setelah salah satu dari alat tolab. Sudah lewat di nahwu. Tolab itu ada berapa? Ada berapa tolab? 8. Kan dia 9 dengan nafi. Kan tolab itu berapa? 8. Kalau ada kata fi'il mudhari terletak setelah salah satu dari alat tolab, yang 8 yang kita sudah ambil di buku-buku sebelumnya, buku nahwu, maka fi'il mudhari itu kebanyakannya dikuatkan dengan nun taukid. Antum bisa paham ini? Ini Masya Allah faedah penting sekali. Kata beliau, wa tasmalul amr wan nahi wad du'a wal istifham wat tamanni wat taraji wat tahdid wal ard. Semua mencakup, maksudnya salah satu dari alat tolab mencakup amar, nahi, doa, istifham, tamanni, taraji, tahdid, ard. Dipahami nih? Terus nafinya mana? Kan semuanya tolab dengan nafi kan jadi 9. Nafinya di mana? Yang kedua sebentar. Yang ketiga. Paham kan? Yang keempat. Kan a, ba, ta, sa. Ini yaksuru. Sering dikuatkan. Kalau terletak setelah tolab. Nah contoh. La tadribanna. Hal tadribanna. Sampai akhir. Anda paham ini? Anda paham ini? Tinggal datangkan contoh. Maksudnya di awal oleh nahi. La tadribanna, la taktubanna, la tajlisanna. Kan sebenarnya la itu lana nahi. Tapi kenapa tidak dijazm dengan sukun? Karena namanya fi'il mudhari yang bersama dengan nun taukid apa mabni. Itu lagi. Jelas ini? Ila akhiri, sampai akhirnya. Ta yang keempat, yakillu taukiduhu. Sedikit dikuatkan. Jarang dikuatkan. Kapan? In kana ba'da la nafiya au ma zaida allati lam tusbaq bi in asyartiyah. Kan tadi kan kalau ada innya apa tadi? Hampir wajib. Tadi imma taqofanna itu kan in sama ma. Kalau ini jarang dikuatkan. Kalau dia terletak setelah la nahi dan setelah ma tambahan yang tidak diawali oleh in syartiyah. Kaqoulihi ta'ala, ya ayyuhan namlu dukulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Lihat, la yahtimannakum. Dia kuatkan. Setelah apa di sini? Nahi. Setelah lana nafi. Wa mithalu ma zaida qaulu Hatim at-Ta'i. Contoh ma zaida perkataannya Hatim at-Ta'i, qalilan bihi ma yahmadannak waritu idana la mimma kunta tajma'u magnama. Ini bagus juga syair yang belum sebutkan ini. Perkataannya Hatim at-Ta'i. Qalilan bihi ma yahmadannaka warithu. Ahli waris itu sedikit sekali memujimu. Idana la mimma kunta tajma'u magnama. Kalau dia mendapatkan apa yang kamu kumpulkan berupa harta. Ini kan paling sedikit. Dia kadang ya dapat warisan, setelah dapat dia lupa bapaknya. Yang mewariskan apa? Harta. Apalagi tidak ada harta warisan. Iya. Jelas ini kan?
Artinya harta yang dikumpulkan itu ya, kalau bukan untuk kita makan, untuk kita minum, untuk kita pakai, untuk ahli waris. Dan kalau dapat ahli waris ya jarang ahli waris memuji orang tuanya karena dapat warisan. Ya, mereka hanya mempedulikan ya berapa bagianku. Berapa bagiannya. Syahid kita di sini, ma yahmadannak. Ma di situ bukan ma nafi, tapi ma di situ apa? Zaidah, untuk menguatkan makna. Sungguh sedikit sekali ahli waris itu memuji kamu atas apa yang kamu tinggalkan, yang kamu kumpulkan. Jim, yang ketiga, ma yakunu taukidu akol. Apa yang taukidnya itu akol. Kalau tadi kolil ini akol. Apa akol? Sangat jarang dikuatkan. Kapan? Idza kana ba'da lam au ba'da adati jazain goro imma. Ini kalau dia terletak setelah lam atau setelah alat jaza. Alat jaza di sini maksudnya alat syartiyah. Alat jaza maksudnya di sini apa? Alat-alat apa? Syartiyah. Karena syarat itu kan ada fiil syarat dan ada jawaban syarat. Jawaban syarat itu dinamakan juga apa? Jaza. Tapi goiri imma, selain imma, karena kalau imma apa tadi? Mendekati wajib. Kalau ini sangat sedikit. Seperti ini, wa minhu qauluhu, di antaranya adalah perkataannya penyair. Dia berkata, yahsabuhul jahilu ma lam ya'lama syekhun ala kursihi mu'ammama. Yang mana dia? Ma lam ya'lama. Itu pakaikan alif karena sebenarnya itu ada nun taukid khafifah. Ma lam ya'laman. Antum paham ini? Kenapa dia pakaikan alif? Dan di situ ada apa? Nun taukid khafifah. Asluhu ya'laman. Asalnya adalah ya'laman. Kulibatin nun alifah fil waqaf. Nun itu diubah menjadi alif di wakaf. Seperti antum bilang, ra'aitu Zaidan. Kalau antum bacakan boleh antum bilang apa ketika wakaf? Ra'aitu Zaida. Nun sukun itu tanwin itu boleh diganti menjadi apa? Alif. Wa mitalu man asyartiyah. Ini tadi. Contoh man syartiyah alat penjazam dua fi'il. Qauluhu, perkataannya, man tasqafan minhum falaysa bi'aibin abadan. Wa qatlu bani Qutaibah Syafi. Mana dia? Tasqafan. Setelah apa? Man syartiyah. Pokoknya alat-alat syartiyah selain siapa? Imma. Maka hukumnya sangat jarang. Yang terakhir kita selesaikan dia. Yang terakhir ha. Ya. Yamtani'u tauqiduhu. Terakhir. Tidak boleh dikuatkan. Ini penting juga ini. Kapan? Ini lawan sebenarnya dari yang pertama. Idza talla syartun min syurutil wajib. Kalau tidak terpenuhi satu syarat dari syarat wajib. Jauh sekali ya. Seharusnya kan langsung tadi. Tapi kalau ingin menyusun wajib, hampir wajib, sering, sedikit, lebih sedikit, baru tidak boleh. Jadi belum susun dari yang wajib sampai yang tidak boleh. Jadi ini yang tidak boleh, yang tidak terpenuhi syarat pertama. Itu yang antum ingat kembali tadi. Apa syarat pertama tadi? Musbatan, waqi'an fi jawabil qasam, muttasilan bilamil jawab, dal ala istiqbal. Paham? Kalau tidak terpenuhi itu, maka hukumnya adalah tidak boleh. Paham ini? Langsung belum praktekan. Famitalu ikhtilalul itsbat. Contoh tidak terpenuhi itsbat. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Qalu tallahi. Padahal sumpah kan? Tafta'u tadkuru Yusufa. Mana nafinya? Siapa yang bisa tahu? Kata beliau wat takdir la tafta'u. Karena Fatiha ini kan temannya kana. Dah. Kan temannya kana kan? Ma Fatiha, ma bariha, ma dama, manfakka. Kan syarat dia beramal harus diawali oleh siapa? Nafi. Berarti ini hilang saja lahnya ini. Tallahi tafta'u Yusuf. Asalnya la tafta'u. Ada paham?
Apa hukum dikuatkan ini? Tafta'u. Tidak boleh. Kenapa? Karena ada penafiannya. Karena syarat beramalnya tafta'u. Ini agak jauh kajiannya. Syarat beramalnya tafta'u harus diawali oleh siapa? Penafian. Sebagaimana antum ketahui di nahwu. Wa mitalu wujudil fasl. Kan syaratnya tadi kan harus terletak langsung setelah jawaban sumpah dan langsung bersambung dengan siapa? Lam jawaban sumpah. Contoh adanya pemisah antara lam dengan fiilnya. Qauluhu ta'ala wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Yang mana? Yu'ti. Seharusnya kan kalau tidak ada saufa itu wala yu'tiyannak rabbuka fatardo. Tapi kenapa di sini tidak dikasih? Karena ada pemisah antara lam jawaban sumpah. Kan ini kan jawaban sumpah ini. Karena di awal ayat kan. Wadduha. Sumpah semua kan. Ini sebenarnya lam jawaban sumpah. Tapi karena terpisah dengan fiilnya yu'ti. Dengan saupa. Maka tidak boleh dikuatkan. Mitalu adami dalalati fi'il ala istiqbal. Contoh fi'il tidak menunjukkan atas istiqbal. Qauluhu, perkataan penyair, yaminan la abghadu kullu mri'in yuzakhrifu qawlan wa la yaf'alu. Dia bersumpah, demi Allah, saya betul-betul marah. Bukan akan ini, saya betul-betul marah, yaitu terkait dengan yang telah berlalu atau sekarang. Kan harus maknanya apa tadi? Istiqbal. Sekarang dia mengabarkan dirinya sekarang. Demi Allah, yaminan. Yaminan saya sumpah. Sungguh saya betul-betul benci kepada setiap orang yang mengindahkan ucapan tapi tidak berbuat. Tapi tidak apa? Berbuat. Lihat. Ini maknanya apa? Hal. Ini maknanya apa? Hal. Jelas ini? Jadi tidak terpenuhi syarat apa? Padahal terpenuhi semua ini ya. Diawali oleh sumpah. Terus lam musbatan. Iya kan? Lam terletak langsung. Tapi bedanya kenapa? Tidak menunjukkan istiqbal. Tapi dia sekarang dia marah. Terhadap orang yang berucap tapi tidak berbuat. Jelas ini kan? Selesai. Tinggal pembahasan berikutnya. Hukmu akhiril fi'li al-mu'akkadi binuni taukid. Hukum akhir fi'il yang dikuatkan dengan nun taukid. Hukum akhir fi'il yang dikuatkan dengan apa? Nun taukid. Ini insyaallah kita ambil berikut. Alhamdulillah.